Sampurasun Sobat Bulog. Kumaha dara Bang? Alhamdulillah, semoga sehat selalu semuanya. Amin. Insya Allah Aduh. Abu dan Jasmine juga sehat di sini. Amin. Aduh, Jasmine, Abu Iya. kayaknya udah lama banget ya kawan kami di Bujang Kasep nih. Udah lama banget ya Abu ya enggak? Iya, kayaknya udah berapa episode Tiga. gitu nggak ikut. Oh, 3 ya? Lumayan dong, habis 1 bulan Abu nggak masuk di channel ini. Iya, sampai lupa kan dia. Sampai Kenapa? lupa Sobat Bulog, kita tuh Kenapa? belum opening. Oh gitu? Iya, ini di mana channel mana kan kita belum ngasih tahu. Iya benar ya udah. Dalam hitungan 1 2 3 ya. Iya. Ya udah, 1 2 3. Welcome to Bujang Kasep. Bulog Jabar Lawangkong karena speaker. Alhamdulillah, yang penting semuanya sehat-sehat lah Abu. Iya, amin. Ngomong-ngomong kan tentang pandemik nih, Heeh. kita kan udah setahun lebih ya ngadepin iya pandemik ya. ini ya. Banyak Benar. banget nih kebiasaan-kebiasaan kita Mm-mm. yang berubah gitu loh Bu. Oh gitu. Mulai dari pola makan, Mm-mm. pola istirahat. Mm-mm. Mungkin karena teman-teman yang WFH nih mungkin jadi berubah kan ritmenya di Iya. rumah itu. Bener banget Heeh. Jasmine, banyak banget yang ngelakuin WFA itu ya dengan mengisi waktunya dengan nonton film seharian. Apalagi cewek-cewek kan nonton drakor kayak gitu. Benar. Oh, itu mah udah ini banget. Itu mungkin untuk orang-orang yang ini kali ya Bu, yang di rumah aja maksudnya. Iya, Heeh. maksudnya itu yang di rumah aja. Tapi itu Jasmine apa ya? Nggak sehat loh, nggak bagus gitu kalau nonton kayak gitu tuh. Kok nggak sehat Abu, kan kita makan makanan bergizi, istirahat kita cukup, badan kita nggak terlalu capek. Ya. Udah deh. Ya tapi kan nggak gitu juga Jasmine. Masa cuman tidur bangun nonton itu kan nggak sehat dengan gerakannya. Gitu Abu. Hmm. Terus yang sehat tuh harusnya gimana dong? Ya dengan olahraga lah dibarengin dengan apa ya, dengan makan tadi yang bergizi, terus dengan istirahat yang cukup dan juga dibarengin dengan olahraga tentunya. Ngomong-ngomong olahraga nih, Ah, Sobat Bulog, selama pandemik ini kalian olahraga nggak sih? olahraga pasti. Kalau Abu, Ya olahraga lah, bukan olahraga 2 sampai 3 kali dalam seminggu. masa sih? Astagfirullah, masa Jasmine gak percaya? Emangnya Jasmine gak olahraga? Tapi Sobat Bulog, Jasmine tuh tahu Abu kalau olahraga biasanya diposting, dan selama ini Abu nggak pernah posting. Berarti Ya, Abu nggak olahraga. Ya nggak gitu juga Jasmine. Masa ya setiap Abu olahraga harus diposting juga kan? Enggak juga. Itu mah alasan Jasmine doang sih. Dasar 1000 alasan gak mau olahraga. Ya kan olahraga di rumah tuh biasanya tuh ini Abu bosen Apa? gitu-gitu aja gitu, terus sempit, Alasan. pengap gitu. Alasan jangan dicontoh ya Sobat Bulog. Nih olahraga itu Jasmine gak Iya. mengenal waktu, gak mengenal tempat. Jadi kalau misalnya kita udah niat untuk olahraga, ya udah olahraga aja. Kenapa? Biar ini ya imunnya tetap bagus, daya tahan Iya. tubuhnya semakin bagus gitu. Pastinya. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga, Mm-mm. Jasmine pasti pengen tahu dong Apa? tips and triknya. Pastilah, Jasmine pengen tahu gimana sih caranya biar nggak males berolahraga. Nah, iya. Nah, mendingan kita datengin aja ahlinya. Ahlinya, Iya, ahli olahraga, iyalah. atlet, Masa ahli pertanian? ahli olahraga atlet. Iya. Abu mau ngundang atlet sekarang di sini. Astaga, iya Jasmine. Kan biar Jasmine terpacu buat olahraga. Emang udah ini, emang siapa yang mau Abu undang? Jadi Jasmine sama Sobat Bulog semuanya, di episode Bujang Kasep kali ini kita bakal datengin gestar lagi. Ada gestar lagi nih. Ada dong. Siapa tuh? Nah, sekarang gestarnya itu ada Kang Sandi Arisma. Beliau itu adalah seorang atlet dan beliau juga pernah meraih medali emas pada acara PON cabur squash. Dan juga beliau itu pernah mendapatkan meraih medali emas dan bukan emas ya, perak dan perunggu pada acara SEA Games 2015 di Singapura. Wow. Kang Sandi ini sekarang bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat sebagai Kasih Seksi olahraga tradisional dan layanan khusus. Gitu Jasmine. Mantap. Dan beliau berkenan untuk gabung sama kita. Iya Abu. pastilah. Abu hebat banget sih. Iya, apa sih yang enggak buat Bujang Kasep Ya coba? Allah.
Jadi Jasmine bisa ngobrol-ngobrol nih, bisa nanya-nanya nih. Ya bisa lah, orang Kang Sandinya juga udah ada di sini kok. Mana? Udah loh. Serius? Astagfirullah, udah on cam dari tadi. Ya Allah. Ketahuan nih Kang Sandi, ternyata Jasmine ini nggak mau olahraga nih orangnya yang ini Kang Sandi. Coba saya hai aja. Halo, Sampurasun Kang Sandi. Sampurasun Kang. Rampes. Aduh. Ya Allah, beneran, Abu. Iyalah, bener banget. Aduh punten nih Kang, jadi ketahuan nih Jasmine tuh orangnya mageran. Gimana Kang Sandi kesibukannya WFH atau WFH? Seharusnya kalau aturan sih WFH selama PPKM ini, tapi ya seringnya tetap kantor juga karena ada aja lah kerjaan yang harus diberesin gitu cepatnya. Oh gitu Kang Sandi. Sok silakan Jasmine, apa sih yang mau ditanyain nih sama Kang Sandi nih? Udah ketahuan sih sebenarnya tadi waktu Abu bilang kita tetap harus olahraga kan Jasmine bilang, "Ih, tapi kan ini." Iya, banyak banget alasannya alasan. itu. Nah, sekarang Jasmine mau nanya nih Kang, emang seberapa penting sih Kang kita tetap harus olahraga di tengah-tengah pandemik ini Kang? Ya, kalau menurut saya sangat penting banget ya kita semua untuk tetap berolahraga di masa pandemi ini karena seperti yang sering kita lihat, kita baca atau kita dengar di berbagai media, baik itu cetak, elektronik atau sosial, yang tentunya informasi tersebut disampaikan oleh para ahli. Di masa pandemi ini yang penting kita lakukan adalah menerapkan protokol kesehatan, lalu menerapkan 5 atau bahkan sekarang sudah menjadi 6M, mensukseskan program vaksinasi ketika sudah tiba gilirannya harus bersedia, dan yang gak kalah pentingnya adalah untuk menjaga imun di dalam diri kita masing-masing. Yang tentunya itu salah satunya didapatkan dari berolahraga rutin dengan dosis yang atau takaran yang sesuai. Jadi sangat penting banget. Nah gitu Jasmine. Siap. Tapi Kang Sandi nih sebelum ke pertanyaan berikutnya, Abu mau persilakan dulu untuk Kang Sandi, barangkali nih ada yang mau disampaikan kepada masyarakat khususnya Sobat Bulog semuanya tentang tema kita pada kali ini adalah olahraga aman di masa pandemi. Nah itu gimana Kang? Mangga silakan. Baik, terima kasih Abu dan Jasmine atas kesempatannya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi tentang gimana pentingnya olahraga di masa pandemi ini, tentunya ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan lah gitu. Mungkin sebagian orang yang sudah rutin atau rajin berolahraga sudah tahu beberapa hal ini, tapi sebagian besar mungkin bagi yang jarang atau bahkan tidak pernah berolahraga harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ketika berolahraga itu harus diperhatikan mulai dari frekuensinya, yaitu 3-5 kali dilakukannya dalam setiap minggu. Itu yang pertama, frekuensi. Lalu yang kedua itu adalah durasinya. Setiap kali berolahraga diupayakan dilakukan selama 30-60 menit per setiap kali olahraganya, dilakukan tanpa terpotong-potong atau secara kontinu berkelanjutan. Dan yang tidak kalah penting itu perhatikan juga intensitasnya. Diusahakan bagi masyarakat awam berolahraganya itu dengan intensitas ringan hingga sedang. Bagaimana ukurannya ringan hingga sedang itu? Dalam bentuk persentase sekitar 64-76% dari denyut nadi maksimal setiap orang. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengukur denyut nadi maksimal? Rumusnya cukup sederhana, 220 dikurangi umur atau usia. Misalkan Abu atau Jasmine 40 tahun usianya, 220 dikurangi 40 berarti 180. Itu denyut nadi maksimalnya ketika berolahraga. Nah, contohnya 64%-nya itu dari 180, yaitu sekitar 115 denyut nadi per menit. Atau sampai dengan 76% dari 180, yaitu sekitar 137 denyut nadi per menit. Itu patokannya. Lalu cara mengukurnya, gitu. Mengukur denyut nadinya mungkin sebagian orang di zaman yang sudah serba modern ini gitu sudah terbiasa dan sudah gampang dibantu dengan device atau alat-alat yang serba canggih. Misalkan pakai smartwatch, alat pendeteksi denyut nadi seperti Polar, atau bahkan berbagai aplikasi yang sudah bisa di-download pada gadget atau handphone setiap orang gitu. Nah, namun sebagian orang pasti masih ada nih atau masih banyak yang kesulitan bagaimana cara mengukur denyut nadi tersebut. Dikutip dari beberapa sumber, ada juga yang menjelaskan tolak ukur sederhananya menghitung intensitas ketika berolahraga itu dari kemampuan
berbicara dan bernyanyi ketika berolahraga. Intensitas termasuk intensitas ringan jika Abu misalkan ketika berolahraga masih bisa berbicara atau bernyanyi. Lalu termasuk ke intensitas sedang jika sudah tidak bisa bernyanyi, hanya bisa berbicara saja, dan masuk ke intensitas berat, dua-duanya sudah tidak bisa. Jangankan bernyanyi, berbicara saja sudah tidak bisa, bahkan napasnya juga sudah terengah-engah atau berbicara sudah terbata-bata. Mungkin itu beberapa hal yang perlu saya ingatkan kepada kita semua dalam melakukan olahraga yang aman di masa pandemi ini. Jadi memang tetap harus olahraga ya Bu ya. Iya, satu lagi nih terkait pernapasan tadi. Tadi kan Jasmine ada bilang kalau misalnya nih kita sudah beres PPKM darurat ya kan, iya, Jasmine. betul. Kita kan pengen olahraga di luar nih, Betul. tapi tetap harus menjaga prokes. Betul. Nah, apakah disarankan gitu Kang untuk olahraga sambil memakai masker atau harus lepas masker, itu gimana? Soalnya kan kalau misalnya kita olahraga pakai masker ngap juga ya Jasmine ya? Iya, betul. Ya, oke, itu mengenai penggunaan masker pada saat berolahraga, sebetulnya hal ini sudah menimbulkan banyak perdebatan lah, baik di ahli olahraga, ahli kesehatan gitu ya. Ada yang membolehkan, ada yang mengharuskan, bahkan ada juga yang melarang. Tapi sebetulnya mengenai penggunaan masker ini, pelaksanaan olahraga dengan intensitas ringan hingga sedang seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sebetulnya masih sangat memungkinkan untuk menggunakan masker. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang perlu diingat gitu ya, yang tahu kemampuan atau ukuran diri sendiri itu hanya si orang tersebut gitu. Jadi jangan terlalu berpatokan dengan informasi yang dibaca gitu. Atau misalkan contoh saya sekarang masih bisa kok kalau intensitasnya ringan sampai sedang menggunakan masker. Lalu Jasmine dijadikan itu patokan gitu, oh, pokoknya kata Kang Sandi bisa. Sementara tidak dipantau intensitasnya, denyut nadinya yang tadi, padahal intensitasnya bisa jadi sudah menjadi intensitas berat. Denyut nadinya sudah mendekati denyut nadi maksimal gitu ya, tapi masih dipaksakan. Nah jangan, harus terus dipantau, ada di zona ringan hingga sedang tadi. Meskipun masih berada di zona ringan hingga sedang itu ya intensitasnya, kalau sudah terasa ngap atau sesak gitu, tetap lebih baik dibuka saja daripada membahayakan keselamatan jiwa gitu. Cuman balik lagi resikonya gitu ya, kalau misalkan kita lagi olahraganya sepedaan kemana gitu, kita pakai masker udah ngap dibuka, balik lagi resikonya apa ya? Terpapar. Iya, karena betul, kita nggak Kang. pernah tahu. Kita nggak pernah tahu kita melewati suatu daerah apakah di situ ada virus Betul. atau enggak, kita nggak tahu gitu. Jadi tetap lebih baik di rumah dulu olahraganya. Oh gitu, jadi tetap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu Benar banget, gitu. Jasmine. Tetap kita harus perhatikan ya kemampuan Iya. kita tuh. Oh iya ya, oke lah, Jasmine ngerti kok sejauh ini, itu masuk loh Kang Sandi. Terus Siap. Kang ini Jasmine mau minta saran nih, olahraga apa sih yang bisa kita lakukan di rumah aja gitu Kang? Yang aman gitu Yang ya? aman ya. Sebenarnya banyak banget pilihannya Abu dan Jasmine untuk jenis-jenis olahraga yang bisa dilakukan di rumah gitu ya. Tapi saya akan coba sampaikan beberapa aja contohnya gitu. Misalkan cewek-cewek nih atau ibu-ibu senangnya senam gitu, walaupun biasanya di studio atau di sanggar, dicoba di rumah aja dulu sekarang. Jangan beralasan aduh saya nggak bisa, gerakannya belum hafal atau mungkin nggak punya gitu. Sekarang kan udah gampang, bisa di searching atau googling lah, bisa di YouTube atau dimanapun itu video tutorial senam aerobika atau zumba atau yang lain. Di style di gadgetnya udah, musiknya ada, contoh gerakannya ada, udah tinggal ngikutin. Itu satu senam misalkan. Lalu ada juga olahraga pernapasan, yoga, sama banyak video tutorialnya sudah bisa dilihat juga. Atau yang sangat sederhana banget itu gerakan-gerakan atau latihan-latihan kekuatan otot kita. Yang gerakan-gerakannya sudah kita kenal sejak kita kecil dulu. Misalkan push up, sit up, gitu, jumping jack, lunge, squat atau wall sit dan lain-lain. Atau plank gitu ya, yang sekarang lagi viral juga plank. Itu kan gerakan sebetulnya kebanyakannya statis lah gitu ya, diam di tempat, membutuhkan ruang juga tidak terlalu luas, tapi bisa dikombinasikan gerakan-gerakannya gitu ya, dibagi menjadi beberapa set, tapi tetap dengan memperhatikan
intensitas yang tadi, dan harus ada jeda istirahat di setiap setnya yang disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Mungkin itu. Ya, jadi banyak sebenarnya ya olahraga yang bisa Iya. dilakukan, cuma alasan Jasmine doang nih. Iya, orang Males. banyak alasan kamu. Ya Bu, gimana Bu? Terus Pertanyaan lanjut. berikutnya Bu. Nah, mungkin kita kembali lagi ke Jasmine yang tadi yang malas banget olahraga. Oh Nah, iya betul. Kak Sandi gini, apakah bisa nggak kesehatan itu hanya diukur dengan kita cuman makan makanan yang sehat, pola istirahat yang cukup tanpa dibarengi dengan olahraga kayak Tapi- Jasmine ini? Minum multivitamin juga misalnya Kang. Gitu. Apakah itu cukup nggak sih Kang? Kalau menurut saya kayaknya nggak cukup ya, karena makanan sehat yang sudah masuk, lalu istirahatnya bagus juga, tetap pada ujungnya, pada akhirnya tetap perlu diimbangi dengan berolahraga yang teratur dan sesuai dengan takaran atau dosisnya gitu ya. Sekarang gini, coba dibayangkan makanan yang sehat bergizi masuk terus, istirahatnya atau tidurnya cukup baik malam maupun siang, tapi si makanan yang masuk itu yang sebetulnya menjadi sumber energi tidak dibakar atau tidak digunakan untuk berolahraga, bakal gimana jadi? Ditimbun, Numpuk ya. nimbun. Nah, numpuk kan? Iya. Si sumber makanan itu atau gizi itu terus menumpuk, ditimbun, ujung-ujungnya jadi lemak, dan kalau lemak berlebih jadi badannya gemuk. jadi gimana? Obesitas ya. bisa jadi ya. Nah, itu ujung-ujungnya jadi obesitas, dan orang-orang dengan kegemukan berlebih atau dengan obesitas tentunya berdasarkan beberapa hasil penelitian juga akan lebih beresiko terkena berbagai penyakit. Bukan hanya di masa pandemi ini ya, gitu. Di luar masa pandemi juga akan beresiko. Atau analogi lainnya, saya coba umpamakan seperti motor atau mobil. Abu motornya bagus misalkan, mahal, mereknya bagus. Aduh. Lalu bahan bakarnya atau makanannya diisi yang paling baik gitu ya, Pertamax atau yang turbonya Pertamax turbo ya yang paling baik, itu kan paling mahal. Istirahatnya cukup banget gitu. Saking cukupnya diam aja terus di rumah, nggak pernah dipakai, dinyalain di tempat, dipanasin di tempat, nggak dipakai keliling, nggak dipakai ke kantor. Jadi sementara bensinnya masuk terus Pertamax turbo itu, bakal gimana jadi? Yang pertama tangki bensinnya itu bakal luber, luber, keluar kan ya. Lalu si mesin-mesinnya itu bukan akan menjadi awet gitu ya dalam jangka waktu yang lama itu. Malah ujung-ujungnya spare part-nya itu, bagian-bagian mesinnya gitu, akan perlahan satu persatu rusak. Dan bahkan harus diganti, mungkin ujung-ujungnya akan menyebabkan motor itu mati, nggak bisa dinyalain lagi gitu. Itu analogi sederhananya. Begitu juga dengan tubuh kita, organ-organnya, lalu persendiannya, bukan berarti kalau didiamkan, tidak dipakai akan awet. Lama-kelamaan akan mengalami penurunan fungsi atau bahkan kerusakan. Nah, kerusakan ini dalam tanda kutip sering kita kenal dengan kata sakit kalau di manusia. Siap. Itu mungkin penjelasannya. Jadi nggak cukup makan bagus dan istirahat doang gitu, tetap harus olahraga. Ya. Oh ya, berarti tetap harus olahraga untuk membakar lemak-lemak tadi itu ya Kang. Benar, biar nggak numpuk ya. Iya, Jasmine, iya. Tapi kan gini, sekarang kan banyak banget iklan tuh Kang, pembakar lemak. Itu tetap harus diimbangi dengan olahraga nggak sih Kang? Misalnya minum teh itu udah ngebakar lemak. yang Kan instan gitu ya. Nah, cewek-cewek kan Banyak biasanya banget pengennya yang obat-obat praktis. gitu yang tradisional. Gimana Kang kalau itu Kang? Justru kalau saya boleh nyaranin, Iya. ini kebanyakan cewek-cewek ya, Jasmine yang tergoda dengan iklan-iklan itu. Iya. Kalau saya boleh nyaranin, mending dibalik, berolahraga tapi tanpa mengkonsumsi obat-obatan itu. Betul juga sih. Karena yang namanya obat gitu Betul. ya, saya bukan ahli farmasi atau bukan dokter gitu, tapi kalau olahraga ya insya Allah menguasai. Cuma yang namanya obat, kita tahu sendiri yang namanya obat itu pasti ada efek sampingnya. Bisa dalam jangka waktu pendek, menengah, atau jangka waktu panjang. Dan tapi kalau olahraga sudah dilakukan dengan sesuai takaran atau dosis yang tadi saya sampaikan, insya Allah tidak akan ada efek negatif. Yang ada kan efeknya positif buat badan kita. Kalaupun tidak berhasil turun Iya. berat badannya, Siap. yang penting terjaga kesehatan dan kebugarannya. Mantap. Betul. Ya.
Terus ini Kang, Jasmine jadi ingat Ya. nih, misalnya nih ada orang-orang nih yang aktivitasnya seharian di kantor Kang. Di kantor tuh mondar-mandir nih dari lantai 1 ke lantai 2, ke ruangan ini, ke ruangan itu. Bener. Sama ibu-ibu nih misalnya nih, di rumah kan ibu-ibu capek tuh nyuci. Udah gerak ya? Nyuci, terus gendong, nyuapin sambil lari-lari. Bener. Itu tuh termasuk olahraga nggak sih Kang? Ya. Gimana Kang? Ya, oke. Nah, ini saya juga banget nih dapat pertanyaan kayak gitu yang barusan diomongin sama Jasmine. Bukan dari cewek aja bahkan gitu. Ya, cowok juga banyak yang nanya kayak gitu sih. Sekarang gini juga ya. Apa mungkin aktivitas itu yang tadi Jasmine sebutkan itu misalkan di kantor bolak-balik dari lantai 1, 2 atau sebaliknya atau ke lantai 3 dan sebaliknya gitu. Lalu aktivitas ibu-ibu di rumah misalkan ya ibu rumah tangga kayak nyapu, ngepel gitu ya, lalu masak, cuci piring, cuci baju, setrika baju dan lain-lain gitu. Mungkin nggak durasinya ya yang pertama durasinya dilakukan 30 sampai 60 menit secara terus-menerus. Itu yang pertama. Iya betul. Lalu yang kedua, apakah tercapai tidak intensitas atau denyut nadi yang tadi saya sarankan di ringan hingga sedang tadi gitu ya, 64 sampai 76% dari denyut nadi maksimal itu. Saya pikir tidak dua-duanya gitu ya. Contohnya gini, misalkan ibu-ibu lagi setrika baju atau setrika baju ya biasanya yang dilakukan dalam durasi waktu panjang. Iya betul. Ada 3 tumpukan baju yang harus disetrika. Setrika tuh. Iya. Ketika pegal gimana? Berhenti kan? Iya kan. Bentar dulu atau apa lihat handphone dulu atau apa keganggu sama anak dulu berhenti. Tidak tercapai itu yang 30 sampai 60 menit dilakukan secara kontinu. Lalu yang kedua intensitasnya. Apa mungkin setrika baju denyut nadinya sampai 64 atau 76% dari denyut nadi maksimal sampai 137 misalkan kalau orang yang usianya 40 nggak mungkin juga. Karena ya gerakannya kan begitu-begitu aja. Iya. Tapi kalau dua hal tadi baik durasi maupun intensitasnya tercapai dengan aktivitas-aktivitas tersebut baik di kantor atau di rumah, mungkin iya akan sedikit menyamai atau mendekati dengan yang namanya olahraga. Tapi ketika kedua hal tersebut tidak tercapai, menurut saya nggak bisa juga itu dibilang sudah melakukan olahraga. Siap. Tuh Jasmine, bukan cuma soal gerak ternyata, jadi harus memperhatikan intensitasnya juga kan. Iya benar. Ada syarat-syarat yang bisa dikatakan sebagai kita sudah melakukan olahraga gitu ya. Nah, tadi kan menyambung tentang olahraga tadi ya. Pemula itu apakah batasannya itu harus olahraga yang seperti apa? Karena kalau misalnya yang menurut sumber juga yang kita baca, kalau olahraga terlalu capek juga kan nggak baik katanya ya Jasmine. Iya betul. Jadi kita tuh sebagai pemula harusnya yang ringan atau yang seperti apa? Betul. Olahraga untuk pemula tuh gimana sih Kang? Ya sebetulnya baik untuk pemula ataupun pelama juga pemula atau pelama itu sudah terjawab Abu dengan penjelasan saya tadi. Baik pemula ataupun yang sudah menengah dan tingkat mahir gitu ya atau udah rutin gitu, tetap patokannya balik lagi ke tadi aja. Kalau pengen aman gitu ya, durasinya frekuensinya 3 sampai 5 kali, durasinya 30 sampai 60 menit, lalu intensitasnya ringan hingga sedang. Tapi ketika sudah tercapai sampai intensitas sedang, sekali-kali ingin mencoba yang intensitasnya tinggi atau berat, jangan sekali-kali coba-coba sendiri tanpa melakukan konsultasi dulu ke pakar atau ahli olahraga. Nah itu harus dikonsultasikan dulu. Kenapa? Karena mungkin banyak juga mendengar cerita gitu ya, ada yang sampai meninggal di tempat olahraga, baik itu sepeda, bulu tangkis, tenis dan lain sebagainya. Mungkin itu selain ada penyakit bawaan, dia tidak bisa atau tidak peduli juga dengan intensitasnya sudah setinggi apa olahraga yang dia lakukan. Gitu Abu. Jadi memang ada patokannya ya. Benar-benar. Terus nih Kang, ngomong-ngomong nih, misalnya kita udah rutin berolahraga nih Kang, udah kebentuk tuh ototnya udah bagus, udah kenceng ya. Terus kita berhenti lama, nah terus kita jadi bergelambir lagi, tuh bener nggak sih Kang? Itu bisa dikatakan mitos lah itu. Mitos. Gini
penjelasannya begini ya, olahraganya olahraga apa dulu? Kalau untuk bodybuilder atau binaraga sangat memungkinkan terjadi seperti itu. Sudah terbentuk ototnya sampai yang besar gitu ya. Ya gimana, lihatlah Abu sama Jasmine binaraga. Lalu dia berhenti total, sangat memungkinkan terjadi yang tadi. Tapi kalau misalkan ibu-ibu atau pegawai seperti kita ini, sebetulnya itu jadi gelayurnya itu bukan karena jangan kalahkan olahraganya gitu, tapi ya kebetulan olahraganya berhenti, makannya juga porsinya sama gitu. Betul banget kan. Tuh gitu Jasmine. Jadi jangan nyalahin olahraganya ya. Iya. Misalnya, aduh takut olahraga nanti kalau berhenti malah jadi bergelambir lagi, itu salah. Itu malah yang jadi doktrinnya yang nggak Iya. olahraga. Terus kan ngomong-ngomong ini nih, tadi ada yang kelewat mau nanya tentang kapan waktu terbaik untuk olahraga. Bener. Iya itu tuh sih, Jasmine penasaran sama itu sih Kang. Untuk waktu pelaksanaan olahraga yang terbaik, saya menyarankan tetap dilaksanakan di pagi hari. Antara kisaran jam 6 sampai jam 9 pagi deh. Gitu. Kenapa? Karena itu bisa dikatakan kondisi tubuh kita sedang segar-segarnya atau fresh-freshnya karena apa? Karena setelah menjalani istirahat semalam. Tidur, kualitas tidur malam yang baik, tentunya pagi-pagi kita bangun pasti akan merasa fresh. Gitu. Tapi tetap jangan lupa sarapan dulu, walaupun jam 6 sebelumnya diupayakan sarapan dulu. Disarankan pagi-pagi lebih baik. Kang, tadi kan disarankan sarapan dulu. Biasanya nih Kang, kalau kita habis makan, kita olahraga itu perutnya tuh ini loh Kang, suka sakit apa sih? Yang apa ya? Kalau misalnya bahasa Sunda itu sakit apa gitu? Kalikiben. Ya. Oh betul. Kalikiben katanya. Betul. Jadi harus diperhatikan yang pertama apa yang dimakan. Kalau makannya pagi-pagi udah nasi terus dengan porsi banyak, lalu belum lagi lauk pauknya dan teman-temannya lain, pasti akan terjadi seperti itu. Lalu yang kedua, perhatikan juga jarak dari makan ke melaksanakan olahraga. Jadi kalau bisa sarapan itu yang ringan-ringan lah ya gitu, tapi kaya akan serat, protein gitu. Misalkan susu, telur, roti, gandum dan lain sebagainya, yang ringan-ringan aja kayak gitu. Tapi yang penting sudah terisi lah perutnya. Kapan, berapa lama gitu. Nah, kalau nasi atau daging membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna supaya siap kita berolahraga, tidak terjadi supaya tidak terjadi yang tadi disampaikan Abu Kalikiben, membutuhkan 2 jaman gitu ya kurang lebih. Kalau makanannya yang itu tadi nasi, makan berat lah gitu. Tapi kalau yang ringan-ringan tadi 1 jam atau 45 menit sebelumnya juga sudah cukup gitu. Asal jangan terlalu banyak juga gitu. Jadi disarankan roti, susu, rotinya 3 tumpuk, susunya 3 gelas, ya jangan juga terlalu banyak gitu. Itu Abu kebaca tuh sama Kang Sandi. Enggak lah orang yang Abu sarapan kan pakai nasi Padang. astaga, enggak lah Jasmine, enggak gitu. Nah itu tadi ya Jasmine tentang teknisnya seperti apa. Nah untuk masyarakat sendiri nih Kang, kalau dari Dispora Jabar, apakah ada program khusus untuk masyarakat untuk kegiatan olahraga dan juga bisa menggerakkan masyarakat itu sendiri? Ada nggak sih? Oh udah tentu ada Abu. Salah satu program kegiatan Dispora Jawa Barat itu ada yang dinamakan Pengerahan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga, atau sering kita singkat Pengerahan SP3OR Jawa Barat. Mereka ini para lulusan sarjana olahraga yang ditempatkan di tingkat kecamatan di Jawa Barat, terdapat di 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Saat ini jumlahnya 110 orang tersebar di 27 kabupaten kota. Memang betul tugas mereka ini adalah untuk mendorong dan memotivasi masyarakat di wilayah kerjanya, yaitu di tingkat kecamatan, untuk selalu berolahraga dan menjadikan olahraga itu sebagai salah satu kebutuhan dalam hidupnya gitu. Apalagi termasuk di masa pandemi ini juga mereka tidak berhenti bertugas gitu ya. Mereka selalu mengkampanyekan gerakan olahraga atau bahkan mengajak olahraga di rumah, selalu membagikan video-video gerakan olahraga di rumah melalui akun media sosial mereka gitu. Dan berbagai informasi mengenai penempatan dan pelaksanaan tugas para tenaga SP3OR ini, atau di masa pandemi ini jika ada masyarakat Jawa Barat dimanapun
yang ingin berkonsultasi mengenai panduan-panduan berolahraga di masa pandemi atau berbagai hal terkait pelaksanaan olahraga bisa menghubungi mereka. Caranya gimana? Bisa diakses melalui website SP3OR itu sendiri dengan alamat www.sp3orjabar.org kecil semua. Gitu. Ya nanti di dalamnya ada ada menu ada menu profil, nanti akan muncul nama-nama 110 orang tersebut lengkap dengan alamat dan nomor kontak yang bisa dihubungi. Gitu jadi. Bener, berarti memang ada upaya dari Pemerintah, Dispora Provinsi Jawa Barat itu untuk bener menggerakkan banget. masyarakat untuk melaksanakan Untuk olahraga. Betul sekali. Peduli Ada- banget ya sama masyarakat. Betul, kesehatan masyarakat nomor 1 dong, Abu. Betul nggak Kang Sandi? Ya betul. Masya Allah, keren banget. Wah, mantap nih. Berarti Jadi tetap harus semangat nggak ya berolahraga. Jasmine buat olahraga, jangan sampai Kang Sandi udah Harus dong, ngasih. harus semangat. Iya, Iya, semangat, Kang, ya. semangat. Jasmine jadi semangat. Terus Kang, ya udah deh. Jasmine mau semangat nih olahraga. Harus dong. Terus Kang, nih, pertanyaan pamungkas dari Jasmine. Kang Sandi kan atlet nih Kang. Biasanya Ya. kalau atlet itu kan diminta untuk menjaga proporsional tubuhnya gitu loh, berat badannya gitu-gitu Kang. Ada tips nggak sih Kang pola makan untuk menjaga berat badan tubuh itu agar proporsional gitu-gitu Kang? Kalau tips sebetulnya begini ya, kalau terkait dengan makan pasti saya balik lagi ke yang tadi. Pola makan yang baik itu tentunya harus kita sesuaikan dengan aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, termasuk olahraga yang kita lakukan. Semakin berat olahraga yang kita lakukan, asupan gizinya juga harus lebih baik lagi gitu. Tapi sebagai gambaran aja mungkin ya, untuk waktunya gitu ya. Pertama nih ya, pola makan itu dilihat dari waktunya, dari frekuensinya atau jumlah berapa kali makannya dalam sehari, tetap disarankan 3 kali sehari. Waktunya sudah jelas pagi, siang, dan malam. Jam berapa pagi? Antara jam 6 sampai jam 8 untuk makan pagi atau sarapan. Makan siang jam 12 sampai jam 13 siang. Dan makan malam diupayakan jam 18 sampai dengan jam 19 malam, jangan terlalu malam. Itu waktunya. Lalu untuk menunya, baik makan, kalau makan pagi tadi kan sudah saya jelaskan ya, diupayakan yang ringan-ringan. Iya. Dan untuk makan siang dan makan malam, diupayakan juga untuk memperbanyak makanan-makanan yang mengandung serat gitu. Seperti sayuran, lalu bisa juga dari sayuran atau dari buah-buahan, lalu yang mengandung proteinnya juga gitu ya. Bisa kalau pagi dari susu, kalau siang atau malam mungkin dari daging gitu, berbagai jenis daging, ayam, sapi atau apapun itu, atau yang lebih baik dari ikan memang. Sedangkan untuk karbonya gitu ya, yang erat kaitannya dengan orang Sunda, kalau karbonya tidak banyak, tidak makan. Iya, Nah, ini yang harus mindset itu yang harus dirubah sedikit gitu. Bukan berarti harus banyak karbonya gitu, secukupnya aja nasinya. Tapi kalau bisa yang tadinya itu gitu, proteinnya, seratnya itu yang diperbanyak. Mungkin itu terkait pola makan Jasmine dan Abu. Tapi satu lagi yang perlu diingatkan juga, selain makanannya yang sehat, jangan lupa diimbangi juga dengan minumnya. Kadang kita lupa. Betul. Kadang kita minum air putihnya ya, maksud saya minum air putihnya. Seberapa banyak? Diupayakan 1,5 sampai 2 liter per orang itu minum pada setiap harinya. Nah itu supaya seimbang antara makanan dan minuman yang masuk. Bisa lebih dari 2 liter lebih bagus. Tapi kalau kurang dari 1,5 liter jangan, nanti dehidrasi dan banyak banyak akibat itu. Ya. Nah itu dia Abu, tips dari Kang Sandi nih. Jadi ini tuh rahasia Kang Sandi menjaga proporsional tubuhnya, berat badannya gitu-gitu biar tetap sehat, olahraga, makan makanan yang bergizi. Mantap banget ini. Semangat lah ini Jasmine. Amin. Semangat. Tapi kayaknya Abu semangat doang ini. Alah, orang yang tadi ke olahraga siapa ya Kang ya? Ya udah Kang Sandi. Ada pertanyaan satu lagi nih ternyata. Oh, tips. Ini Kang, ini nih ada nih misalnya nih Jasmine tuh semangat banget berolahraga, pengen banget berolahraga untuk membentuk tubuhnya yang bagus lah ya? gitu. Caranya gimana sih Kang? Latihannya gitu-gitu loh Kang. Nah itu ya sebetulnya
mindset kita pasti yang pertama terpikir ketika ingin punya tubuh yang atletis gitu ya, yang oke banget lah buat cowok-cowok gitu. Pasti sudah pikirannya sudah ke gym atau ke fitness center. Iya, betul. Betul kan, karena di sana ada alat-alat, ada instruktur dan lain sebagainya, dan mungkin ada motivasi tambahan, banyak cewek dan lain sebagainya. tapi sebetulnya tidak harus selalu seperti itu. Jika ingin punya tubuh yang atletis gitu ya, bentuk-bentuk latihannya itu yang seperti tadi saya sudah sampaikan, bentuk-bentuk latihan kekuatan otot, mulai baik otot tubuh bagian atas, tengah, dan bawah, itu semua bisa dan sangat memungkinkan untuk dilatih di rumah. Dan tadi gerakan yang sederhana, push up, misalkan udah tahu kan dari kecil push up itu untuk otot apa? Otot tricepsnya juga dapat, dadanya juga dapat, tapi harus dilakukan dengan gerakan yang betul. Dengan gerakan yang betul. Lalu gerakan-gerakan lain dari kayak plank, otot perut, sit up juga perut, dan lain sebagainya. Itu bisa semua dilakukan di rumah. Dan sudah sangat banyak juga tersedia sekarang video-video tutorial. Nah, lalu tambahannya, jika memang tujuannya ingin membentuk otot, tidak cukup nih dengan yang tadi itu makanan, pola makan yang udah tadi saya sebutkan itu tidak cukup. Tetap ada suplemen tambahannya supaya apa? Yang pertama, massa ototnya juga bertambah dulu. Setelah bertambah, maksudnya bertambah ukurannya gitu menjadi besar. Nah, setelah bertambah, ketika dilatih terbentuk juga, jadi sudah membesar dan membentuk gitu. Jadi harus ada suplemen tambahannya, baik protein, susu whey protein gitu ya. Itu mungkin tipsnya. Oh, sebenarnya itu ini tadi pertanyaan Abu ya. Abu yang pengen kayak gitu kan. Alah, lempar-lempar ke orang juga yang olahraga siapa? Kalau aku kan olahraga biar sehat, Abu. Terus kalau Abu? Kalau Abu kan katanya pengen ngebentuk tuh biar. Iya, tapi biar sehat juga kan? Abu benar biar sehat. Ya iyalah, yang pertama itu ya buat sehat dulu gitu kan. Kalau masalah nanti terbentuk, itu kan udah kayak bonusnya gitu ya. Ya betul. Kalau masalah terbentuk dan menjadi daya tarik untuk lawan jenis, bagi yang single gitu ya, itu bonusnya. Yang utamanya itu sehat dulu, betul gitu. Doain nih Kang, Abu lagi mau ngegaet anaknya Bu RW. Allah Akbar. Makanya dia semangat banget Kang olahraga biar badannya amin. atletis. Semoga lancar usahanya. Amin ya Allah, Kang. Hatur nuhun. Oke, hatur nuhun pisan Kang Sandi udah berkenan nih mengedukasi Sobat Bulog tentang olahraga aman di masa pandemi. Iya, benar banget. Luar biasa. Benar. Hatur nuhun Kang sudah mampir ke channel kita Iya, ya. betul. Udah lama banget ini Betul. kita ngobrol, udah kasih tips and triknya juga Betul. untuk kita. Sekali Benar-benar. lagi mudah-mudahan ini bisa apa Jadi ya? bermanfaat untuk yang Benar. menontonnya, Kita apalagi juga bisa mengikuti ya. betul, arahan Sandi itu. betul. Apalagi tadi kan disampaikan Amin. juga ada program dari Dispora tuh Nah. untuk menggerakkan masyarakat agar tetap melaksanakan olahraga. Iya, benar. Jadi sekali lagi terima kasih ya Kang Sandi. Semoga Kang Sandi sehat-sehat selalu Amin. dan kita Amin, semua di amin, sini amin. semuanya sehat selalu Amin. dan pandemi Amin. Cepat berakhir. cepat berakhir biar Amin. kita bisa olahraga di luar. Bener, kalau perlu Amin. olahraga bareng sama Kang Sandi sama Iya. keluarga ya. Betul Bener banget. kita Siap. jogging gitu kan ya, seru Siap. kayaknya nih. Dilatih langsung sama atlet. Oh iya jangan pastinya. Ya Kang, hatur nuhun ya Kang ya sudah mampir ya Kang. Sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama Abu sama Jasmine, terima kasih juga atas kepercayaannya sudah mengundang jadi narasumber. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi walaupun sederhana tapi bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Iya, mohon maaf juga Kang jika Iya. Abu dan Jasmine ini ada kekurangan, tadi ada Iya, salah-salah udah kata. banyak. Dimaafkan. Ya, Sama-sama. hatur nuhun Kang Sandi. Iya Kang. Selamat Sami-sami. beraktivitas kembali Kang Sandi. Nah, itu dia Sobat Bulog. Tadi kita udah ngobrol banyak banget sama Kang Benar Sandi. banget, panjang Intinya banget. kita tetap harus olahraga. Olahraga, jaga kesehatan, Nah, betul. jaga pola makan dan Betul. istirahat. Jangan lupa nih kalau harus keluar rumah terus terapin prokesnya. Bener banget, tetap pakai apa? Masker. Masker, cuci tangan dan Menjaga juga jarak, menghindari kerumunan. Betul. Kalau bisa menunda bepergian. Iya. Dan yang nggak kalah penting nih,
mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Betul. Terus olahraga juga Nah, tadi. iya ditambahkan juga. Oh iya, terus ini nih Sobat Bulog, kalau ada di antara kalian yang belum vaksin, yuk kita vaksin sebagai Yuk. upaya untuk menyukseskan program pemerintah Iya. dalam meminimalisir penyebaran Iya, COVID-19 betul ini. sekali. Jadi kita juga Betul. yang udah vaksin aman, yang Betul. belum vaksin juga harusnya aman gitu. Kita bisa tarik mereka untuk segera vaksin. Iya, lah, betul. Nah, Mudah-mudahan. untuk Indonesia lebih sehat Iya. lagi. Jadi new normalnya tuh nanti bener Betul, new normal. kerasa banget nanti. Sudah bosen banget gak sih kita dalam keadaan kayak gini? Iya, Aduh. semangat, tetap semangat. Semangat, tetap semangat. Mudah-mudahan sahabat semuanya segera berakhir pandemik ini semua khususnya ya. Amin. Amin. Kan kangen pasti makan-makan bareng sama temen, Iya, main ke rumah betul banget. temen gitu-gitu. Nah, Ya udah. tapi dalam masa PPKM darurat kali ini, Jangan dulu. Hah? Apa? PPKM darurat ini apa, Bu? iya, maksudnya tetap pantengin aja channel bener. Bujang Kasep. Di mana official YouTube-nya? Kalau itu nggak untuk PPKM darurat, tapi everyday kalau perlu. Iya. Sobat Bulog semuanya, jangan lupa terus pantengin official channel YouTube-nya Perum Bulog hanya di bulog.jabar karena kita ada acara kesayangan yaitu Acara Bujang Kasep setiap hari Jumat jam 3 sore. Dan jangan lupa apa Jasmine untuk tetap Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, comment, and share.